kita akan mengenal yang dikatakan sebagai International Professional Practices Framework. Ya, framework. Jadi ini yang tadi saya katakan sebagai ukuran internasional best practice praktek audit internal. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan di Institute of Internal Auditors. Ya. Dan dia menjadi satu-satunya ya, kalau boleh dibilang organisasi auditor internal yang diaksep secara global ya, satu-satunya. Jadi memang sangat leading ya, sangat berpengaruh lah gitu ya. Dan di Indonesia semua mengacu ke sini ya, even dia itu BPK ya, even BI ya, OJK, BPKP ya, itu mengacu ke ini ya dalam praktik audit internalnya ya. Termasuk juga BUMN ya, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, kayak saya kan di bawah Kementerian Keuangan menggunakan ini ya, IJ-nya juga menggunakan ini, jadi sangat berpengaruh ya di Institute of Internal Auditors ini. Nah saya kebetulan sudah menjadi anggota sejak tahun 98, jadi saya mengikuti best practice ini sudah cukup lama ya. Nah ini hutanya internal auditor ya, internal audit, praktek internal audit, hutanya, besarannya ya. Ya, besarannya itu ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memahami gambar ini ya, sebetulnya sudah selesai ya untuk mengatakan internal auditor yang berkualitas, yang efektif ya. Dalam arti yang tadi itu input, proses, output yang dia sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh profesi. Ya. Nah, dan ada 6 komponen di dalam framework ini. Yang pertama, yang paling besarnya adalah mission, ya, mission. Kemudian di dalam di dalam komponen sendiri itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 2. Ada yang mandatory. Dan yang recommended, yang biru tua ini yang mandatori. Dari 6 komponen ini, kemudian ada 2 yang recommended. Kalau saya member, ini kan mengikatnya kepada member ya, Bapak sekarang ya, ke membernya ini. Ya. Tapi karena dia sangat leading, kemudian orang lain pun banyak yang ngikutin. Kalau ngikutinya itu dia bukan member, ya tentu ngikutinya tidak semengikat kalau member ya. Karena saya member, maka saya jadi sangat terikat dengan ini. Karena kalau nggak ngikutin ini, bisa aja ininya di revoke ya, bisa dicabut ya. Sip saya bisa dicabut, sertifikasi saya bisa dicabut. Gitu. Kalau tidak comply atau terbukti melanggar dengan nyata. Gitu. Nah, 4 komponen yang wajib saya ikuti sebagai member ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada juga yang member ya. Nanti bisa sharing. Kalau saya sebagai member harus mengikuti 4 komponen. Yang pertama ada yang namanya definisi, kemudian ada yang namanya prinsip, ada yang namanya standar, ada yang namanya kode etik. Ini enggak banyak ya Bapak Ibu sekalian. Definisi itu hanya 2 kalimat. Ya. Kemudian core principle itu hanya 10. Kemudian standar itu hanya 11 standar ya. 11 standar itu dengan substandarnya, dengan glossary-nya ya, dengan pendahuluannya itu versi bahasa Inggrisnya tidak lebih dari mungkin 30 halaman, 40 halaman ya. Nah, kode etik itu cuma 1-2 halaman ya. Jadi 4 hal yang harus diikuti oleh auditor internal itu nggak banyak sebetulnya, nggak banyak. Nah, yang recommended guidance ya, yang sebaiknya diikuti memang cukup banyak. Nanti ada yang namanya guidance, ada supplemental guidance. Ini ada yang 1 guidance itu ada yang 20 halaman, ada juga yang sampai 80 halaman, tergantung
So, kita fokus dulu di 4 bagian wajib. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan dengan framework ini nanti Bapak Ibu sekalian lebih mudah lagi tadi kalau praktek kayak gini sesuai enggak dengan framework ini ya. Nanti dengan mengetahui ini menjadi